Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Tiffany, NIM 1930105029. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika 3B, Yayan Batu Sangkar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang segi 4. Di sini saya membagi segi 4 menjadi dua, yaitu bagian pertamanya definisi dari segi 4 dan bagian keduanya itu jenis-jenis dari segi 4. Baik, mari kita lihat yang pertama. Definisi segi 4. Jika 4 buah titik, di mana 3 titik tidak terletak pada satu garis lurus dihubungkan, titik pertama dengan titik kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan titik pertama, dengan unsurnya 4 buah sisi, 2 buah sudut, dan 2 buah diagonal, maka bangunan tersebut bisa kita sebut sebagai bangunan segi 4. Selanjutnya itu kita lihat untuk jenis-jenis dari segi 4. Jenis yang pertama yaitu jajar genjang. Jajar genjang ialah segi 4 yang memiliki sisi berhadapannya sejajar. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu A sejajar dengan A, B sejajar dengan B. Jajar genjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang B. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang C. Diagonal potong memotong atas bagian-bagiannya sama besar. Dan yang D itu sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Adapun rumus dari jajar genjang yaitu yang pertama keliling jajar genjang, yaitu jumlah keempat sisinya, dan luas jajar genjang yaitu alas dikali dengan tinggi, di mana tinggi jajar genjang yaitu jarak antara sisi-sisi sejajar. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang ialah jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat. Bisa kita lihat pada gambar di mana dua buah titik yang berhubung yang tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Adapun sifat-sifat dari persegi panjang yaitu semua sifat jajar genjang dipenuhi oleh persegi panjang, ditambah yang A, keempat sudutnya 90 derajat, yang B, kedua diagonalnya sama besar, di mana rumus dari persegi panjang untuk kelilingnya itu sigma X atau jumlah dari panjang ditambah dengan lebarnya, dan untuk luas persegi panjang itu panjang dikali dengan lebar. Jenis yang ketiga yaitu persegi, di mana persegi ialah persegi panjang yang dua buah sisi berdekatan sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar yaitu antara sisi S dengan sisi S satunya lagi itu berdekatan dan panjangnya juga sama. Adapun sifat-sifat dari persegi yaitu semua sifat jajar genjang dan persegi panjang dipenuhi oleh persegi, ditambah keempat sisinya sama besar, dan yang B, diagonal saling tegak lurus dan membagi sudut-sudut persegi sama besar, di mana sudutnya 90 derajat. Dan adapun rumus dari keliling persegi yaitu jumlah keempat sisinya, dan luas persegi yaitu sisi dikali sisi atau bisa dengan panjang dikali lebar. Jenis yang keempat yaitu belah ketupat. Belah ketupat ialah jajar genjang yang dua sisi berhadapan sama panjang. Karena dua buah sisi berdekatan sama panjang, maka keempat belah ketupat akan sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar. Sifat-sifat dari belah ketupat yaitu semua sifat-sifat jajar genjang dipenuhi oleh belah ketupat, ditambah A, kedua diagonal saling berpotong tegak lurus, dan B yaitu diagonal-diagonal yang membagi sudut atas dua bagian sama besar. Bisa kita lihat pada gambar yaitu pada garis potong-potong yang saya buat itu merupakan diagonalnya, dimana jika diagonal inti membagi belah ketupat menjadi dua bagian, maka dua bagian tersebut akan sama panjang. Adapun rumus dari keliling belah ketupat itu jumlah keempat sisinya, dan luas untuk belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2, di mana perbedaan belah ketupat dengan persegi adalah sudut-sudutnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sudut-sudut pada persegi itu sudutnya 90 derajat, sedangkan pada belah ketupat sudutnya bisa melebihi 90 derajat ataupun kurang dari 90 derajat. Jenis yang kelima yaitu layang-layang. Layang-layang ialah segi 4 yang sepanjang sisi-sisi yang bersebelahan sama panjang. Bisa kita lihat pada gambar.
Dan sifat-sifat pada layang-layang ini sedikit banyak dari yang jenis-jenis yang sebelumnya, di mana jenis yang A-nya itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, B memiliki dua buah diagonal yang saling tegak lurus, C titik-titik yang diapit sisi sama panjang disebut puncak layang-layang, D diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak membagi sudut lainnya sama panjang, yang E diagonal yang menghubungi sudut-sudut puncak membagi dua sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar, dan yang F yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar. Di mana rumus dari layang keliling layang-layang yaitu jumlah keempat sisinya dan luas layang-layang itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Jenis yang keenam yaitu trapesium. Trapesium ialah segi empat yang sepasang sisi berhadapan sejajar. Nah, trapesium ini juga dibagi atas 3, yaitu yang pertama trapesium sama siku-siku, di mana dua buah sisi sejajarnya berada di depan sudut 90 derajat. Jenis yang kedua yaitu trapesium sama kaki, di mana sisi-sisi yang berhadapannya itu akan berjumlah 180 derajat. Dan yang ketiga itu trapesium sembarangan. Sifat-sifat dari trapesium ini yaitu yang A memiliki dua buah garis sejajar tetapi tidak sama panjang, yang B sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan antara dua sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama, dan yang D pada trapesium sama kaki, dua buah diagonalnya sama panjang. Dan adapun rumus dari keliling trapesium yaitu jumlah keempat sisinya, dan untuk luas trapesium yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan saya bisa melihat kesimpulan yaitu di mana setiap bangunan segi empat ini memiliki rumus untuk kelilingnya sama, di mana rumusnya itu keliling segi empat yaitu jumlah keempat sisinya, berarti sisinya 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dan sisi keempatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.